Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Nanaku sekalian, kelas 8 yang selalu semangat, sehat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Bagaimana mengonsumsi makanan halal. Jadi ketentuan syariah agama Islam bahwa dalam mengonsumsi makanan itu harus makanan yang halal. Demikian juga dengan minuman yang halal. Keseharian kita tidak terlepas dari makan dan minum. Oleh karena itu sangat penting dalam hal ini kita mengetahui tentang makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi setiap hari. Ini pelajaran adalah pelajaran untuk diterapkan sehari-hari. Jadi dalam mengonsumsi makanan kita sehari-hari, kalian makan sarapan pagi, kemudian makan siang, makan jajan, makan malam, ya, makan nasi di malam hari maksudnya ya, atau makan apapun, minum apapun itu harus ditentukan, yaitu dipilih makanan dan minuman yang halal. Nah, anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian tetap sehat, tetap semangat ya, di dalam belajar, mempelajari segala sesuatunya yang telah ditentukan jadwalnya untuk kalian dari sekolah kita. Nah, anak-anak sekalian, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fiddin wa ja'alna sholihin. Anak sekalian, nah kita akan belajar dengan menyimak video pembelajaran yang akan Pak Ayat sampaikan di sini, dan kita simak, kemudian kita komentari dan kita pelajari. Saya akan Pak Ayat bimbing sedikit demi sedikit. Di samping itu nanti setelah ini kalian juga boleh mempelajari atau melihat, menyimak video-video yang lain tentang pembelajaran yang temanya sama dengan kita hari ini, yaitu tentang memilih makanan yang halal dan haram. Ini adalah materi kelas 8 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semester 2. Semester 2 untuk materi setelah mid semester ya. Baik, kita akan cari videonya terlebih dahulu, yaitu video yang ada di YouTube ya, video yang ada di YouTube. Coba kita lihat dari awal dulu. Nah, ini bab 7 yaitu ketentuan dan haramnya makanan. Ini yang akan kita pelajari. Ketentuan tentang halal dan haramnya makanan. Coba kita perbesar ya videonya. Kita perbesar. Nah, ketentuan halal dan haramnya makanan. Jadi dalam memilih makanan dalam kehidupan sehari-hari, nah itu kita harus memilih makanan-makanan yang halal. Nah, baiklah, ketentuannya bagaimana? Nanti kita pelajari bersama. Untuk kali ini ya, kalian akan mempelajari dengan kompetensi yang harus kalian kuasai. Kompetensi intinya adalah seperti ini. Kompetensi 1, KI 1, KI 2, KI 3. Yang kita pelajari sekarang adalah KI 3. Nah, nanti adalah KI 4. KI 3 itu apa? Yaitu tentang memahami dan menerapkan pengetahuan tentang makanan halal dan haram. Kemudian coba kita simak kompetensi dasarnya. Nah,
kompetensi dasarnya yaitu meyakini manfaat mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban dan mudarat mengonsumsi makanan haram. Manfaat itu kebalikannya mudarat. Halalan thayyiban ini ya, halal dan baik. KD-nya ini. Menjalankan sikap hati-hati dan hidup. Ini KI 1-nya, ini KI 1-nya. Nah, ini KI 2-nya KD. KD dari KI 1, ini KD dari KI 2, ini KD dari KI 3. Ini maksudnya ini adalah spiritualnya. Ya. Ini sosialnya. Hati-hati dalam mengonsumsi dan menghindarinya. Kemudian KI 3-nya yaitu menganalisis ketentuan halal haramnya makanan. Yang keempat itu keterampilannya yaitu menyajikan. Ini pengetahuan dan keterampilan. Alhamdulillah, maaf ya. Keterampilan ini keterampilan yang menyajikan analisis tentang ketentuan makanan dan minuman. Coba kita lanjutkan lagi. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, serta didik dapat menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Yang keempat, membandingkan makanan halal dan haram. Yang kelima, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Yang keenam, mengomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Ini untuk ya, kemudian peta konsepnya adalah sebagai berikut. Ini peta konsepnya yang kita pelajari adalah ketentuan halal haramnya makanan minuman. 1, makanan dan minuman. Yang kedua, ini mestinya 1 ini ya. 1, makanan dan minuman. Yang kedua, binatang yang halal dan haram. Nah, ini. Makanan dan minuman halal, makanan dan minuman haram akibat dari mengonsumsi makanan apa ini halal ataupun haram ya. Akibatnya. Kemudian binatang yang halal dan haram itu ada binatang darat, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat dan di air. Kemudian coba kita lihat ke bawah lagi, adakah sambungannya ini. Ini peta konsepnya. Kemudian nah ini akibat mengonsumsinya, ikhtiar menghindari makanan dan minuman haram. Kemudian ini juga sama, ikhtiar menghindari makanan daging binatang haram. Ikhtiar menghindari makanan dan minuman haram. Berarti ini ada sebaliknya adalah upaya mengonsumsi makanan yang halal. Ini juga upaya mengonsumsi makanan binatang atau daging binatang yang halal. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, jadi ini peta konsepnya ya. Peta konsepnya seperti ini. Jadi kita coba lihat kita klik berikutnya. Nah, hikmah mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menghindari makanan dan minuman haram. Kemudian diimplikasikan pada akhlak yang mulia. Ini kalau buku ini mengacu kepada buku sanawiyah ini ya, MTS. Ini sama mestinya kita materinya kurikulumnya sama. Coba kita lihat lagi. Berikutnya. Mari kita
kita renungkan terlalu cepatnya. Kita amati makanan-makanan ini adalah makanan-makanan, gambar-gambar makanannya. Nah, ini binatang-binatang. Diidentifikasi mana binatang yang halal, mana binatang yang haram. Setelah mengamati gambar-gambar itu, nah ini amatilah gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu, komunikasikan kepada guru dan teman-temanmu. Cukup kalian mengerti tadi adalah ada gambar makanan, sumber makanan yang halal dan makanan yang haram. Pengertian makanan dan minuman halal. Tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi. Kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Pada dasarnya adalah halal dan baik. Halalan toyiban, halal itu, toyib itu baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 100-nya. Kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Halalan thayyiban. Halal, ini ada dua kata kunci di sini, halalan dan thayyiban. Kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Itu adalah untuk makanan yang halal, halalan thayyiban. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis ini. Videonya tidak mau berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini sepertinya sudah bisa. Kita ulangi. Makanan harus
selain halal adalah berdasarkan ayat yaqulu halalan thayyiban, berdasarkan dua ayat tersebut di atas. Halalan thayyiban. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Untuk kemudian ya kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya. Halalan thayyiban. Itu settingnya mungkin terlalu lama ini. Baik. Atau makanan atau minuman seisi baik kesehatan. Pertama, makanan harus halal. Nah, ini pertama yang halal ini. Halal thayyiban itu halal. Suatu makanan atau minuman harus meliputi 3 hal, yaitu halal itu karena zatnya makanan dan minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Halal yang kedua itu halal karena cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh pula dengan cara yang halal, makanan atau minuman. Tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syarak, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut. Misalnya yang diperoleh dengan cara mencuri, menipu dan sebagainya. Nah, misalnya buah-buahan itu halal, tetapi kalau dengan cara mencuri itu artinya cara mendapatkannya tidak halal. Nah, ini termasuk yang kedua ini. Yang ketiga, halal itu yang C ini, yang meliputi 3 hal ini. Halal karena proses atau cara pengolahannya. Halal karena proses atau cara pengolahan. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Ini maksudnya. Diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara pengolahannya maksudnya. Cara pengolahannya itu jika misalnya ayam itu halal, tetapi jika diolah atau dikelola dengan tidak halal, dengan cara yang tidak semestinya untuk mengolahnya, maka itu pun menjadi haram. Misalnya tidak disembelih dengan membaca basmalah, misalnya ya. Tidak di itu. Ini penjelasannya yang ketiga. Halal karena proses atau cara pengolahannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Nah, kemudian ini yang halal. Kemudian yang thayyib itu yang bagaimana? Karena konsepnya kan halalan thayyiban. Halal lagi baik. Halal itu meliputi 3 hal itu tadi. Halal zatnya, aslinya memang halal. Cara mendapatkannya juga halal. Kemudian halal cara pengolahannya. Kemudian berikutnya itu thayyib. Thayyib itu yang bagaimana? Mari kita lihat. Thayyib itu yang bagaimana? Makanan yang
makanan dan minuman harus toyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan yang berlemak, yang berlebihan dan lain-lain, dikatakan tidak toyib. Dalam hal ini, toyib itu juga makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, sesuai dengan kebutuhannya. Makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ditolak oleh tubuh, atau tubuh itu jika menerima makanan itu maka akan menjadi buruk kondisinya. Misalnya tubuh atau badan seseorang itu sudah menderita penyakit diabetes, sudah tahu menderita penyakit diabetes, itu juga harus memilih makanan yang toyib bagi dirinya, yang tidak banyak mengandung unsur gula. Jangan sengaja minum yang manis-manis terus makan nasi yang banyak terus. Itu harus dietnya atau pengaturan makanannya harus diatur. Ada lagi misalnya toyib itu begini, toyib bagi seseorang itu bisa tidak toyib bagi yang lain. Misalnya anak kecil itu memerlukan banyak protein. Anak kecil misalnya anak yang masih masa perkembangan itu ya harus makan yang bergizi terus. Makan ini yang berprotein tinggi misalnya cumi-cumi, udang. Nah, kemudian apalagi itu ya yang sayuran misalnya bayam, daun katu dan sebagainya ya. Kemudian yang banyak mengandung protein, kacang dan sebagainya. Tapi bagi seorang yang usianya sudah lanjut, misalnya yang itu mempunyai penyakit asam urat, maka protein seperti cumi-cumi, udang itu sangat tidak toyib bagi kesehatannya. Karena begitu makan cumi-cumi misalnya, itu tidak seperti anak kecil yang sedang membutuhkan zat-zat untuk pertumbuhan, protein untuk kecerdasannya misalnya. Tapi kemudian kalau dia masih makan seperti itu, malah justru menambah penyakitnya. Nah, contoh lagi, misalnya orang yang menderita hipertensi, apa itu hipertensi ya? Penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi. Tensinya misalnya biasanya itu 160 ke atas. Misalnya saja 180, 200. Nah, itu baginya harus yang toyib itu ya makanan-makanan yang menjadikan tensinya itu stabil atau tidak menjadi bertambah parah penyakitnya. Jangan yang punya tensi tinggi itu kemudian makan daging daging kambing sebanyak-banyaknya. Nah, itu namanya tidak toyib. Yang toyib baginya itu adalah makanan yang bisa menjadikan tubuhnya terasa lebih sehat dan dapat mengurangi penyakitnya itu, penyakit darah tingginya misalnya itu ya. Nah, kalau anak-anak makan daging kambing itu kan bagus. Kalau dia tidak mempunyai hipertensi juga. Karena ada juga anak yang gemuk itu ya, yang namanya obesitas itu pun kalau tekanan darahnya tinggi meskipun anak-anak juga tidak boleh makan yang membahayakan seperti itu. Jadi tidak membahayakan ya. Toyib itu baik dan tidak membahayakan kesehatan, baik bagi tubuh dan kesehatan. Ini juga menyesuaikan kondisi masing-masing individu atau orang ya. Meskipun ada yang umum seperti ini, mengandung formalin itu setiap orang juga mestinya tidak boleh mengonsumsinya. Mengandung alkohol yang berlebihan, mengandung alkohol itu kan tidak baik bagi tubuh ya. Itu termasuk yang dilarang oleh agama. Itu karena apa? Karena memang tidak baik bagi kesehatan tubuh, lama-lama mengganggu tidak hanya bagi tubuh tapi juga bagi otak sehingga mempengaruhi kejiwaan seseorang. Itu namanya bukan toyib.
Baik, kita lanjutkan. Jenis makanan dan minuman yang halal. Yaitu satu makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya. Coba kita besarkan sedikit. Firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian ini hadis Rasulullah ini yang bawahnya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Ini hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah 172. Wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi disinilah sebenarnya agama itu menuntun kepada kebaikan. Ya, agama itu menuntun pada kebaikan. Tapi ada manusia yang tidak mau atau tidak tahu. Ada manusia yang sengaja itu mengonsumsi yang buruk-buruk. Nah, yang diharamkan itu sebenarnya kan buruk. Ini jelas itu. Tapi ada yang melaksanakan itu, mereka itulah orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat. Artinya tidak memberi mudarat. Mudarat itu keburukan. Tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, tidak merusak moral, dan tidak merusak akidah. Wala tulqu bi aidikum ilat tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. La dororo wala diro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ini ya. Demikian konsep-konsepnya tentang makanan yang halal. Coba mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Tunggu sebentar, kita kecilkan dulu. Ya. Manfaat makanan dan minuman halal. Apa manfaatnya? Manfaatnya ya. Sekarang kita sampai pada manfaat dan makanan dan mendapat ridho Allah.
Karena ini adalah mentaati perintah Allah dalam memilih jenis makanan. Kemudian menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif. Ini kalau orang makanannya halal, maka dia akan melahirkan, menumbuhkan karakter positif, terhindar dari akhlak yang negatif, karakter negatif, akhlak mazmumah. Halal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi itu menjadi sumber energi positif. Dia ada keberkahan di situ ya. Makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, ya belajar, berolahraga, beribadah kepada Allah dan sebagainya. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan yang minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik. Nah ini bergizi dan baik, toyib ini ya, termasuk yang toyib, baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian berikutnya menjaga akal dan hati seseorang. Ini dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Ini untuk manfaat dan minuman. Manfaat makanan dan minuman yang halal. Ya. Baik, anakku. Kita lanjutkan lagi. Makan dan minum itu kan memang keseharian kita itu kan memang makan dan minum. Sebentar kalau kita lapar itu juga mencari makan. Kalau kita haus juga mencari minum. Karena itu makan dan minum ini sangat diatur di dalam agama Islam. Ini begitu penting urusan makanan dan urusan minuman ini yang halal. Nah itu sehari-hari kita ini mestinya memang harus untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal maupun minuman yang halal. Nah ini lanjutannya, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah. Samping juga membawa ketenangan dalam hidup. Ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Ini sampai jam 12. Ini kita udah ya. 12 kita lanjutkan lagi. Nah, sampai pada ketentuan makanan dan minuman yang haram. Ini ketentuannya bagaimana? Coba kita lihat. Kebalikan dari halal itu adalah haram. Haram. Haram itu yang dilarang, yang tidak boleh untuk dikonsumsi, baik dari jenis makanan maupun minuman. Ya, jelas kalau dari binatang itu ada binatang yang namanya babi, itu dari berbagai jenisnya juga tetap babi. Meskipun itu babi hutan atau babi piaraan itu namanya juga babi. Kalau babi hutan itu kalau disebut orang Jawa itu celeng, nah itu sama saja itu namanya juga babi. Jadi jangan oh itu kan bukan babi, itu kan celeng, sama babi hutan dan babi. Atau yang disebut babi itu yang celeng itu, yang dipiara itu bukan babi, sama tetap namanya juga babi. Kalau dalam Al-Quran itu disebut khinzir, ya, lahmul khinzir itu daging babi itu haram, gitu ya. Nah, haram itu bagaimana? Haram karena zatnya. Ya, memang ditentukan haramnya oleh agama. Ini haram li zatihi. Kita lihat agak perbesar ya. Haram itu dibagi dua macam, yaitu haram li zatihi, haramnya makanan. Haram karena zatnya, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, diharamkan. Haram bentuk ini ada beberapa diantaranya, yaitu satu, daging babi, bahwa seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi.
termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan. Nah, itu yang dikenal dengan istilah shortening. Coba kita lanjutkan lagi. Semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan atau food additive. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Baqarah 173. Ini jelas di sini dalilnya ya. Yang haram itu bangkai. Bangkai itu binatang yang mestinya halalnya itu disembelih. Kalau dia tidak disembelih makanya disebut bangkai. Termasuk binatang yang haram itu bangkai. Bangkai binatang. Nanti ada pengecualian bangkai yang tidak haram itu ada bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu kan tidak disembelih tetapi tetap halal. Yang selain itu maka bangkainya adalah haram. Haram yang kedua adalah darah. Darah apapun bentuknya itu haram. Meskipun itu bentuknya masih mentah juga haram. Orang minum darah itu tidak boleh. Nah, minum darah. Tapi kalau disuntikkan untuk donor, itu boleh. Itu namanya bukan dimakan, tapi itu digunakan sebagai pengganti darah yang kurang atau menambah darah atau menggantikan darah yang hilang, yang berkurang ya, di tubuh itu karena pendarahan itu ya. Itu bukan dimakan. Daging babi, darah ya, darah ini. Darah ini meskipun bentuknya mentah ataupun sudah diolah menjadi matang, kalau orang Jawa itu nyebutnya dideh. Dideh, dideh itu darah yang dimasak itu menjadi padat gitu ya. Darah dimasak menjadi padat. Nah itu kalau dimakan itu juga tidak boleh karena pada zaman dulu itu banyak orang yang memasak darah ini kemudian dimakan atau minum darah apa gitu ya, dimakan itu tidak boleh, itu haram. Daging babi ini jelas nih, daging babi unsur-unsur yang ada asalnya dari daging babi atau dari babi itu juga haram. Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ini jelas nih dalilnya. Al-Baqarah ayat 173. Baik. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Iya. Ini tadi kita lanjut lagi. Percepat sedikit. Yang kedua adalah darah. Nah, ini daging. Yang kedua adalah darah. Yang pertama tadi bangkai. Yang pertama bangkai. Yang kedua adalah darah. Darah ini. Daging babi darah. Selain darah, bangkai. Ya. Ini coba kita perbesar sedikit. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi. Tapi ada darah itu yang melekat pada daging ya. Misalnya kita pada daging kurban ya, atau daging sapi kurban itu atau daging kambing yang digunakan untuk korban itu kan kalau diiris itu masih ada darahnya yang melekat, yaitu masih boleh dimakan. Tapi kalau semata-mata makan darah yang yang dimasak itu tidak boleh atau haram. Di surah Al-An'am ayat 145, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai
atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Ini sama dengan yang tadi ya, hampir sama ini, redaksinya beda. Al-Baqarah 170 berapa tadi? 3 atau berapa tadi? Ya. Ini kemudian untuk berikutnya selain darah adalah, coba simak lagi berikutnya. Khamar, khamar, khamar. Apa itu khamar? Apa itu khamar? Khamar adalah minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ini yang melarang minuman keras khamar itu adalah surah Al-Maidah 90. Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis macamnya, itu termasuk golongan khamar itu tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'askara kasiro faqaliluhu kasiruhu faqaliluhu haram. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Ini dalam keadaan banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Oh, hanya sedikit kok, tidak haram, tidak seperti itu. Nah, ini sampai pada, nah, kita sambung lagi. Apalagi ini, khamar, masih tentang khamar ya. Nah, kemudian haram li ghairihi, tadi itu haram li zatihi. Haram li ghairihi itu apa maksudnya? Haram karena faktor eksternal, faktor lain. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang lain yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, bentuk ini ada beberapa, yaitu 1. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Hasil diburu, memburu binatang yang di hutan misalnya itu ya. Itu kalau misalnya anjing pemburunya sudah dilepas dengan bismillah, anjingnya dilepas, kemudian kembali kok sudah membawa ayam hutan yang mati, itu boleh dimakan. Kalau ayam hutannya masih hidup kemudian disembelih misalnya, atau kelinci ya, kelinci hutan misalnya ya, itu haram li ghairihi, ada penyebab yang lain. Sapi itu halal tetapi bisa menjadi haram jika sapi itu mati karena bukan disembelih itu tadi. Berikutnya mungkin itu, coba kita lihat lagi. Nah, itu namanya bangkai. Bangkai kalau matinya tidak disembelih itu namanya bangkai.
Al-munhanikah, binatang yang mati karena tercekik. Al-mauqudhah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutaroddiyah, binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang yang lain. Tuh, seperti itu ya. Nah ini an-natihah, ditanduk oleh binatang yang lain. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Semua binatang yang mati tanpa penyembelian, disetrum misalnya ya. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Semua binatang yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong, terpisah dari tubuhnya. Sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada juga yang halal, yaitu bangkai apa? Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah ini ada dalilnya bahwa bangkai semua yang di air, di laut, di air, di sungai, di danau, di air gitu ya, semuanya itu halal. Ditambah lagi belalang itu tidak usah disembelih kalau dimakan. Coba kita lihat lagi. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hati sapi itu boleh, limfanya sapi itu juga boleh dimakan. Jika sapinya itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Misalnya ada sapi yang bunting. Itu kemudian disembelih karena sebelumnya tidak tahu kalau sapi itu bunting ya. Mungkin. Di dalamnya kok ada janinnya, ada janin sapi yang ikut mati juga. Maka janin yang berada di dalam perut hewan yang disembelih itu pun halal, boleh dimakan. Boleh dimakan ya, itu boleh dimakan. Berikutnya ya, kita lagi simak lagi berikutnya. Belalang, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, susu, lihat lagi. Semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya mentega, madu, susu, minyak goreng. Kejatuhan tikus atau cecak misalnya. Hukumnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW ditanya tentang minyak samin, lemak yang kejatuhan tikus. Maka beliau bersabda, buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya. Lalu makanlah sisa lemak kalian. Yang itu penjelasannya jelas ini ya. Penjelasannya sangat jelas pengertiannya. Dan berikutnya adalah makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dolim. Seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, judi, dan sebagainya. Menang togel. Dan sebagainya hasil judi itu ya. Itu. Akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, amal ibadahnya tidak diterima. Ini amal ibadahnya tidak diterima. Dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini kalau orang itu makan makanan yang haram. Ya.
Nah, makanan yang haram bisa merusak jiwa, merusak kecerdasan, cenderung lupa, senang menyendiri, semangat kerja berkurang. Makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan, memubazirkan harta, menimbulkan permusuhan, menghalangi terkabulnya doa. Nah, ini kalau makan minum yang haram itu doanya tidak dikabulkan, menghalangi mengingat Allah. Nah, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah 91 ini Al-Quran yang memerintahkan seperti itu. Bahwa khamar dan berjudi itu adalah pekerjaan setan itu untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ini jelas orang yang suka minum khamar itu gampang menimbulkan permusuhan, perkelahian, keonaran dan sebagainya. Itu sumber kejahatan gitu. Nah, itulah sumber kejahatan. Itu adalah minuman keras, itu sumber kejahatan. Baiklah, demikian untuk kali ini kita cukupkan. Kemudian kita coba ya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengonsumsi makanan yang halal dan menghindari mengonsumsi makanan minuman yang haram. Nah, ini demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jika kalian menginginkan penjelasan atau keterangan lebih lanjut atau hal-hal yang perlu ditambahkan, kalian boleh ya mencari browsing tentang video-video yang lain yang mungkin lebih menarik dari penjelasan Pak Yait ya. Ini hanya untuk pengantar saja, nanti bisa kita carikan video yang lain yang atau kalian cari sendiri di YouTube dan sebagainya supaya kalian bisa lebih paham lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya kalian belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.